itu dijemput Puan Betty Leong bersama-sama dengan kru untuk menyampaikan perkongsian amalan terbaik PDPC, PDPR online dan juga offline. Dipersilakan. Terima kasih ya kepada Cikgu Airin selaku MC pada hari ini. Selamat petang, salam sejahtera. Yang saya hormati Cikgu Salimun Ambur ya, selaku penyelaras program pada hari ini yang juga adalah PK1 SMP 10. Semua guru ya, SMP 10 yang amat-amat saya hormati dan kasihi, dan seterusnya kru saya ya yang ada di sini sekarang ini, Cikgu Gilbert, Cici Angela, dan yang lain juga akan masuk sebentar lagi lah ya. Jadi pertama sekali bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat bersama-sama ya untuk satu perkongsian ilmu. Saya rasa bukan dari SFX sahaja, kami juga akan belajar sesuatu dari SMP 10 juga ya, mungkin daripada pertanyaan-pertanyaan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada SMACSEP ya yang sudi menjemput saya untuk buat perkongsian, tapi saya tidak dapat melakukannya seorang diri dan saya bawa kru saya lah ya. Sebab saya tengok kalau ada perkongsian daripada rekan guru yang lain dia lebih meluas ya, lebih meluas. Kalau saya saja mungkin sedikit yang saya dapat kongsi. Jadi biarlah yang kita kongsi itu banyak ya. Harap dapat cukup masalah. Oke. Sebenarnya saya sangat-sangat always admire SMK 10 ini ya. Kalau untuk kursus kita hari ini pun, saya terimpress dengan guru-guru 10 yang suka buka kamera. Seperti yang saya katakan tadi lah, saya selalu admire sekolah 10 nih ya. Dengan bangunan dia yang cantik, ya pemandangan dia yang indah, dengan alam semula jadi dia, dengan guru-guru ya, komitmen guru-guru dan juga murid-murid dia. Jadi untuk itu saya ada buat satu video yang saya mau bagi tengok lah selama 3 menit ya videonya. Yang nanti selepas ini mungkin saya akan upload di YouTube lah. Jadi kita coba tengok sekejap video nih sebagai set induksi saya nih.
kita pergi kepada inilah PDPR yang kita telah lakukannya sejak Mac 2020 hingga kini ya, sudah lama, hampir 2 tahun. Jadi kalau saya tanya apakah aset sekolah yang paling bernilai, siapa lagi kalau bukan guru-guru kita ya. Inilah dia, guru-guru Sepulut. Ini guru-guru Sepulut juga aset yang paling bernilai ya, bersama dengan SFX juga lah ya. Jadi apa yang kita perlu lakukan, kita dapat kejutan ya, bila PKP ini kita kena mengajar secara online ya. Suatu yang sangat baru lah bagi kita. Jadi apa yang kita harus buat adalah kita kena embrace change ya. Embrace tuh kalau kita dia macam peluk kita kena peluk itu change. Kita kena menghayati perubahan itu ya. Dan seterusnya kita kena buat adaptasi kepada norma baharu lah. Apa norma baharu dia itu? Kita kena mengajar secara online ya. Dan memang bukan sesuatu yang senang lah. So kita dilatih untuk mengajar secara bersemuka. Tapi bila online jadi kita terpaksa belajar balik ya. Jadi we have to relearn. Jadi keinginan untuk belajar semula tuh memang amat-amat diperlukan lah ya. Oke, apa yang kita akan buat dalam masa pandemik ini, PDPR adalah kita sebenarnya ingin meminimaliskan ya kesan pandemik terhadap anak didik. Kalau boleh tidak terlalu terkesanlah anak didik kita. Oke. Jadi yang pertama yang sangat penting adalah sebenarnya pengurusan PDPR ya, yang sistematik. Jadi ini nanti Cikgu Gilbert akan kongsi bagaimana kita urus kehadiran, penghantaran tugasan dan juga bagaimana guru harus melaksanakan PDPR itu ada dia punya step by step ya. Jadi nanti juga akan share dan ganjaran tugasan. Sudah semestinya untuk pembelajaran itu menyeronokkan dan kita mau penglibatan aktif ya murid, kita kena bagi ganjaran. Ya ini ada dalam standar 4 nih ya, yang dimana kita memberi penghargaan, dorongan kepada murid. Dan seterusnya kita dengan berbagai pendekatan PDPR lah ya, dengan berbagai pendekatan PDPR yang harus kita lakukan sesuai dengan keadaan murid kita. Dan sudah tentunya bila online ini ataupun offline, teknologi tidak boleh lari lah daripada PDPR kita ya. Jadi bagaimana untuk terus kekal relevan semasa pandemik, apa yang SFX buat ini dan saya pasti Sepulut juga buat, kita memang kita tidak boleh bekerja sendirian, memang stres, depres pun ada. Bila kita bekerja bersendirian, kita harus ada tim, ya, ada rakan yang boleh bantu kita, ada pasukan kita. Jadi kalau guru BM, pasukan dia guru panitia BM lah, ya. Ada PLC dia macam kami G10, PK1 dengan ketua-ketua bidang, kita pun yang kumpulan pemikir ini juga mengadakan PLC ya, bagaimana mau melaksanakan, bagaimana mau ambil kehadiran yang mudah, apa yang kita bincang bagaimana memudahkan tugas guru ya. Itu PLC. Tapi ada satu sekarang nih yang terbaru nih yang Dr. Amin cakap adalah Professional Learning Network networking. Berarti kita tidak dalam sekolah saja tapi kita berkongsi dengan sekolah lain ya. Macam ni sekarang lah Sepulut dengan SFX ya. Lepas tu kita networking dengan sebenarnya secara tidak formal, banyak YouTube kan, banyak webinar kita ikut ya, banyak teknik-teknik PDPR yang diperkenalkan, teknologi yang digunakan, semua itu adalah professional learning network yang kita boleh secara tidak formal, tidak rasmi, kita boleh anytime, anyway, any place kita boleh tengok di YouTube banyak. Oke, dan setiap kali mesyuarat terutama mesyuarat kurikulum dan juga bidang dan juga panitia, kita memang ada perkongsian amalan terbaik ya. Semua berkaitan dengan PDPR. Share apa sahaja ya. 1 minit, 2 minit punya sharing, impromptu sharing pun ada. Bukan yang mau sedia terlampau banyak. Asal kita boleh sharing lah dengan guru-guru yang dalam subjek yang sama ya. Oke, jadi perkongsian pada hari ini adalah inilah ya. Saya lepas tu Cikgu Gilbert, Cikgu Leti akan bercakap sedikit mengenai tugasan ya, ganjaran. Lepas tu Teacher Angela Telegram, Teacher Jill ada sedikit mengenai dengan modul offline. Kemanusiaan Cikgu Timothy Richard, kita punya penerima anugerah digital, guru digital ni ya.
peringkat Hari Guru Keningau, ada dari Ustadz Sofwan, pendidikan Islam. Untuk sains, bidang sains, ada perkongsian dari Teacher Afiza. Ini semua sebenarnya bolehlah, Sepulut boleh buat ini. Dia bukan terlalu online. Dan juga bidang tekbok. Oke, saya mulai terus dengan di bagian saya lah, ya. Jadi saya ini mengajar matematik tingkatan 5 dan dari tingkatan 1 lagi budak-budak tuh saya sudah ajar, ya sudah 5 tahun lah, hampir 5 tahun sudah. Dan saya memilih untuk menggunakan YouTube sebagai saluran pengajaran kepada murid-murid. Dan saya buat video pengajaran ya untuk memastikan ini murid tidak rasa terlalu terkesan. Nah, sebab bila kita buat video pengajaran, dia boleh nampak lah guru itu mengajar kan, step by step semua. Dan saya upload di YouTube channel. Dan seterusnya apabila sudah kesiokan ini buat video PDPR, saya kasih perluaskan di mana saya bilang why not ya. Selaku pentadbir, saya mau sampaikan apa-apa info kepada guru-guru, ibu bapak dan juga murid. Saya guna YouTube ini sebagai satu saluran komunikasi. Jadi saya pun buatlah video-video untuk ibu bapak, guru, murid ya, dan juga video motivasi untuk murid-murid. Oke, kita harus tengok di sinilah guru-guru sekalian. PDPR ini dia ada 3 jenis yang kita buat setakat ini. Satu online yaitu live, di mana live ini sebenarnya adalah yang paling, kalau kira paling terbaik lah, Pak, paling berkesan ya. Kalau kita tengok budak-budak di university, anak-anak saya pun yang 3 orang tuh, mereka belajar menerima lecture mereka memang online, live, tidak Google Meet lah, menggunakan Google Meet, Zoom, macam-macam itu. Itulah yang paling berkesan sebab dia macam yang bersemuka juga, cuma dia guna internet kan, live. Oke, tapi sekiranya kita tidak dapat online secara live, kita masih boleh guna offline ya. Bila kita gunakan WhatsApp, Telegram, ataupun modul, ataupun YouTube ya. YouTube ini sebenarnya kita record video, kita upload di YouTube, kita bagi tengok budak. Sebenarnya budak boleh tengok anytime, anywhere, any place. Dia bukan online, sebenarnya dia bukan online, dia offline ya. Dan offsite ini saya tengok macam Sepulut banyak buat. Modul sepenuhnya memang tanpa internet lah. Ya, tanpa internet. Jadi apa yang SFX buat ini memang dua lah, online dengan offline. Ya. Offsite itu kita punya murid semua lah, 100% ini boleh ada talian. Cuma ada yang tidak kuat talian dia, ada juga yang dari segi tiada data, ada juga dari segi sikap, semua itulah ya. Masalah keuangan, ya. Tapi tiada masalah online dengan offline lah. Oke, jadi kita kena guna cara hybrid lah yang terbaik. Kalau kita guna live, tapi tidak semua murid dapat hadir kan. Contoh di sini nih 20 orang yang hadir. Jadi apa jadi dengan 10 orang tuh? Jadi kita guna kaidah hybrid di mana kita buat video, kalau saya buat Google Meet live kan, tapi saya record. Lepas saya record, saya akan edit dan saya upload di YouTube. Jadi budak yang 10 orang tuh yang tidak dapat ikut saya punya live kelas, dia boleh tengok di YouTube lah. Jadi no child left behind. Sepatutnya lah bagi kelas saya, 33 orang murid 5 Emerald tuh. No child left behind, tapi saya lebih suka guna no Franciscans left behind ya. Oke, selain dari itu, sekiranya murid itu dia tidak semua murid boleh on time. Kalau kita bilang kelas kita pukul 8 lah dia boleh live ikut kita kan. Jadi kita buat video pendek, kita boleh upload di YouTube juga lah ya. Dan ini kita boleh guna berbagai metode lah. Kalau saya mula dulu saya pakai PowerPoint ya, saya record slide. Tapi lepas itu saya rasa ada yang lebih mudah, saya record screen ya. Saya control Windows G, saya record screen dan saya guna pen yang boleh tulis tuh, apa itu, touchscreen lah saya punya laptop tuh, memang saya beli khas untuk mengajar ya. Oke, dan itulah dia kaidah hybrid, dimana kalau online kita tidak berjaya, tapi kita mau semua 100% murid kita dapat pengajaran kita,
kita buat offline, kita upload di YouTube channel. Itu cara yang saya buatlah, dan memang saya sudah sebar luas kepada semua guru saya. Dan sekarang ini 60% ya, guru-guru SFX sudah ada YouTube channel dan mereka sudah upload mereka punya bahan. Tetapi bila saya pergi cari-cari kan, tiada tuh video yang kena record. Rupa-rupanya mereka kasih unlisted, ya, mereka kasih unlisted. Berarti hanya murid mereka yang boleh tengok. Video pendek yang mereka buat itu pun tidak juga dibagi publik. Jadi mungkin slowly but surely boleh juga tuh mereka kasih publik. Tapi biasalah nih SFX ini very low profile. Dia mau murid dia saya yang tengok. Tapi alangkah baiknya ya kalau kita boleh share dengan kita punya guru-guru dari luar kan, seluruh Malaysia nih, dan juga murid-murid. Lebih banyak pahala. Oke, kenapa saya pilih menggunakan video pendek yang saya upload di YouTube ataupun saya record saya punya pengajaran dalam YouTube? Seperti yang kita tahu, guru-guru sekalian, murid sebenarnya lebih paham bila dia tengok video, ya. Ada tunjuk cara, langkah demi langkah, macam di bilik darjah, kan. Dan murid kalau setakat kita bilang rujuk buku teks, buat contoh ini, buat ini, mungkin dia sukar untuk buat seperti itu. Manja lagi lah murid-murid kita nih, tidak berapa berdikari. Dan yang bagusnya ini bila kita kasih upload di YouTube, budak tidak payah download. Dulu yang mula-mula PDPR itu memang send video tuh di WhatsApp, ya, WhatsApp. Dan budak kena download, download tuh sudahlah ambil data, lepas itu dia ambil space handphone dia, dan kalau banyak video pandai hang kan, jadi dia akan delete video tuh. Bila dia mau balik video tuh, dia minta lagi sama kita. Jadi susah lah, dia tidak satu sistem yang simpanan data yang seragam. Tapi kalau di YouTube, kita sudah masukkan di YouTube, dia boleh search anytime, ya, dia boleh tengok, dia pergi cari channel kita, dia boleh dan tersusun dengan teratur lah kita punya semua video kita tuh. Dan saya ada video yang lengkap dari tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Setakat inilah. Saya ikut buku teks dan saya buat video ikut apa yang ada kemahiran-kemahiran yang diperlukan dalam buku teks itu, ya. Jadi budak bila dia buat ulang kaji, senanglah dia rujuk itu YouTube saja. Dan yang satu yang baik ini adalah murid boleh replay video sampai paham. Dia boleh pause semua itulah, ya. Dia boleh apa orang panggil nih yang differentiated learning itu berlaku. Kalau murid pandai mungkin dia tidak tengok video itu full, dia kasih laju, ataupun dia skip. Tapi budak yang slow tuh mungkin dia akan kasih slow tuh video, dia kasih pause kan, dia boleh ulang-ulang. Kalau guru di kelas susah lah karena suruh ulang-ulang kan. Idoi kalau karena suruh ulang-ulang macam mana kan? Pandai mau marah juga kan. Oke. Jadi itulah murid boleh control speed ya. Oke, ini ada beberapa maklumat balas murid yang sangat positif yang membuatkan saya semakin suka untuk buat video lah. Saya kasih laju saja nih, kalau mau tengok boleh. Ada juga murid yang bukan murid saya, yang saya pun tidak kenal, ya. Dia bilang keep on posting video. It helps me a lot. Jadi saya pun, boleh bagus juga pula nih saya bilang. Ada juga daripada guru dan kebanyakan dari luar. Ya. Jadi mereka punya kata-kata feedback ini yang membuatkan saya semakin bersemangat untuk teruskan dengan YouTube ini, ya. Dan saya pun belajar dari YouTube. Bila saya mau mengajar pun memang saya rujuk YouTube dulu, ya. Banyak tuh saya punya guru di YouTube, Cikgu Chong, Cikgu Sefakri, semua tuh itulah saya belajar, Madam Wong. And then inilah. Dan akhirnya saya adalah produk digital saya ini, di mana saya buat video untuk murid, guru, dan ibu bapak, ya. Ini antara inilah video murid ini, rekaman yang saya rakam upload juga. Untuk ulang kaji pun ada video ulang kaji. Dan saluran komisi sekolah ini memang banyaklah taklimat guru, pasal tugasan, pasal reward bila buka sekolah, pasal pemeriksaan percobaan baru-baru ini pun kita bagi briefing, ya. Vaksin, dialog prestasi, semua itulah. Untuk guru juga kita ada buat LDP kan, kita record dan kita upload. Ini semua ada sini lah. Bagaimana
record Google Meet pun ada. Yang very simple lah. Ini dulu lama sudah di video ini. And then untuk murid kita ada banyak buat video-video inspirasi, motivasi untuk murid lah. Dan macam komunikasi sekolah dengan murid, dengan guru, ibu bapak tidak putus lah masa PKP ini. Itu saya dapat rasa. Ya, sebab kita sentiasa berhubung melalui YouTube ini. Dan mereka akan bagi komen, ada mereka akan bagi komen di sana. Jadi macam kita bersemuka juga, ya. Nah, ini ada beberapa video saya guna ex-student lah untuk membantu. Ada juga yang saya buat sendiri, ya. Jadi itu saja rekan guru. Siapa yang berminat ada channel saya, very simple, Betty Leong saja. Saya belum tukar lah pergi Betty Leong SMSFX kan, belum, masih lagi nama yang lama, ya, yang aktif semasa PKP tahun lepas. Oke.